Ah, drama Tuhan Yesus diperanin sama orang Islam. Yuk, kita langsung tanya aja ke pemerannya. Ya, shalom teman-teman semua, dimanapun kita berada pada saat ini, kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat, dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini, saya membagikan kepada kita semua ada satu cuplikan video yang dimana ini cukup menarik untuk kita lihat. Ada seorang pemuda muslim, teman-teman. Dia ikut di dalam sebuah drama di dalam gereja soal penyaliban atau menggambarkan penyaliban Kristus. Dan kemudian mungkin ada banyak komentar ya dari orang-orang yang seimannya. Mereka berkata bahwa itu merupakan toleransi yang kebablasan. Tetapi sebelumnya teman-teman, mari kita dengarkan kenapa dia mau menjadi pemeran utama di dalam drama penyaliban Yesus itu. Nah, ini cukup menarik. Mari kita lihat videonya yang berikut ini. Ah, drama Tuhan Yesus diperanin sama orang Islam. Yuk, kita langsung tanya aja ke pemerannya. Tadi kipi ya Mas Kukun, kan jenengan muslim tapi kok mau gitu dan bisa menjadi Tuhan Yesus di drama itu? Ya, memang itu keinginan saya dari hati saya yang paling dalam, bahwasanya cita-cita saya dalam berdrama itu kepingin menjadi Yesus. Itu alasannya satu. Yang kedua, biar di Mojokerto ini kerukunan antar umat beragama biar terasa harmonis, sehingga saya seorang muslim memerankan sosok Yesus yang sangat sakral di dalam saudara-saudara saya orang Kristen, tapi masalah keimanan itu biarkan urusan saya pribadi. Terus nek dibilang toleransi kebablasan piye Gus? Nggak apa-apa. Seandainya bilang saya adalah bertoleransi kebablasan, nggak apa-apa. Itu kan mereka tidak tahu saya. Jadi orang itu hanya bisa melihat luarnya, tidak tahu keseharian saya seperti apa. Jadi intinya dalam hidup saya adalah menjaga kerukunan antar umat beragama, karena kita hidup di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Itu Pak Pendeta. Oke, ada pesan-pesan buat teman-teman di sana, di luar sana? Ya, saya berharap mari kita jaga kerukunan antar umat beragama ini. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Intinya kita hidup berdampingan di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Ya apa carane isok damai, adil dan sejahtera dalam merangkul semua antar umat beragama. Mudah-mudahan konco-konco duwe pemikiran koyo ngono kabeh. Amin. Amin. Oke. Jadi tetap kayak Tuhan Yesus ya gondrongnya ya. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman. Menarik ya teman-teman. Bayangkan seorang yang non-Kristen bisa punya cita-cita ya, punya kerinduan untuk menjadi seorang pemeran utama di dalam sebuah drama tentang kematian Kristus atau penyaliban Kristus. Nah, sekalipun alasannya tadi yaitu untuk menjaga hubungan antara umat beragama atau menjaga toleransi supaya kita tetap damai, sebenarnya cukup bagus, cukup menarik apa yang dia sampaikan, bahwa kita ini memang harus terus menjaga hubungan persaudaraan kita, sekalipun kita berbeda keyakinan atau mungkin berbeda pendapat, berbeda golongan, berbeda suku, berbeda bahasa, tetapi kita bersatu dalam kebinekaan itu teman-teman. Nah, saya yakin bahwa ketika dia mau menjadi pemeran utama dalam drama itu teman-teman, pasti dia sudah mengerti terlebih dahulu,
dia sudah paham terlebih dahulu bahwa sejarah tentang kematian Kristus itu dan penyaliban Kristus itu benar-benar nyata dan benar-benar terjadi, dan itu adalah sesuatu yang fakta, bukan mitos, bukan sebuah legenda, teman-teman. Nah, pasti dia sudah paham itu. Kalau dia tidak yakin Yesus disalib, atau dia tidak benar-benar percaya bahwa Yesus disalib, dia tidak mungkin menjadi pemeran utama. Justru karena dia yakin sejarah tersebut bahwa Yesus itu pernah disalib untuk dosa-dosa manusia. Jadi itu yang perlu kita pahami, teman-teman. Seperti orang ini, dia memiliki pemahaman yang baik. Di lain sisi juga dia tetap memegang teguh imannya, di mana dia tetap menjadi penganut agama Islam. Nah, ketika dia memerankan itu, teman-teman, tentang penyaliban Kristus, bukan berarti dia langsung murtad, langsung pindah keyakinan. Nah, sekalipun mungkin ya di dalam KTP-nya itu mungkin agamanya Islam, dan kemudian yang perlu kita perhatikan itu adalah hatinya. Nah, kalau hatinya itu percaya bahwa Yesus pernah disalib dan Yesus tidak pernah diserupakan. Nah, biasanya kalau ada saudara kita polemikus mendengar ini, bisa kepanasan mereka ya, karena selama ini mereka menuduhnya kan Yudas. Oh, yang disalib itu Yudas Iskariot. Isa itu diserupakan. Bukan dia yang disalib, melainkan Yudas. Padahal kalau kita bicara fakta dan dalil, sama sekali tidak ada kok nama Yudas disebut bahwa Yudas yang disalib. Tidak ada secara eksplisit ceritanya itu. Dalil manapun, kitab manapun itu. Tidak ada secara eksplisit di dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa Yudaslah yang diserupakan dengan Yesus. Dan kemudian Yudaslah yang disalib itu. Tidak ada. Tidak ada nama Yudas disebutkan. Nah, jadi itu dia, teman-teman. Kalau misalnya dia memerankan itu pun, itu artinya bahwa dia mengakui sejarah penyaliban Kristus itu, bahwa yang disalib itu adalah benar-benar Kristus. Benar-benar Yesus, bukanlah Yudas Iskariot. Itulah makanya terbuka hatinya dan dia mau terlibat untuk menjadi pemeran utama dalam drama itu. Nah, sekalipun mungkin ada banyak teman-teman kita yang pro kontra dengan hal ini, dan terlebih khususnya ya saudara-saudara kita yang seberang, yang memang tidak sependapat, ya yang artinya janganlah sampai menimbulkan hati yang kemudian membenci kekristenan karena ada salah satu pemuda muslim mau menjadi pemeran dalam drama penyaliban Kristus. Nah, kalau ada orang yang mengatakan ya itu toleransi kebablasan, ya seperti yang dia sampaikan, dialah yang lebih tahu tentang dirinya, dan dia yang lebih tahu dan lebih mengerti tentang imannya atau hubungannya dengan Tuhannya. Tentu saja dong dia yang lebih tahu. Tidak mungkin kita atau tidak mungkin orang lain mengukur imannya, menilai imannya dengan cara berpikir kita masing-masing. Tidak mungkin. Dia lebih tahu secara sempurna apa yang dia rasakan, apa yang dia percayai, apa yang dia rindukan. Dia yang lebih tahu. Nah, jadi ini kita sudah bahas berkali-kali, teman-teman. Seperti yang dia pesankan, mari kita tetap menjaga antar hubungan persaudaraan kita supaya kita tetap hidup berdampingan dan bisa kita hidup damai, bisa kita tetap bersatu, saling menghargai, saling menghormati. Kalau misalnya pun Anda tidak mau, mungkin tidak mau mengucapkan Natal, kemudian tidak mau ikut dalam gereja untuk merayakan Natal, itu tidak masalah sebenarnya bagi orang Kristen. Asal jangan aja mengganggu, teman-teman ya. Asal tidak mengganggu ibadah orang Kristen, itu sudah cukup bagi orang Kristen untuk hidup damai. Nah,
Tetapi ada di beberapa tahun yang lalu sudah mengkafirkan orang Kristen, kemudian tidak mau mengucapkan selamat Natal, dan kemudian tidak mau juga ikut untuk merayakan Natal. Nah, tetapi malah mau membubarkan ibadah orang. Nah, mau mengganggu ibadah orang, mau merusak gereja, bahkan membawa ledakan. Apalah artinya itu? Nah, jadi sebenarnya kalaupun misalnya tidak mau mengucapkan Natal, tidak mau masuk gereja untuk merayakan atau memperingati kelahiran Yesus, itu tidak masalah bagi orang Kristen. Nah, orang Kristen tidak diganggu ibadahnya itu sudah cukup damai. Sudah cukup nyaman, tenang hati untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Jadi itu dia teman-teman yang saya sampaikan kali ini. Kiranya kita tetap bersaudara ya. Jangan terhasut dengan beberapa oknum provokator. Jangan terhasut. Nah, banyak orang yang memprovokasi sekarang. Oh, lihat bantuan aja. Oh, itu tujuannya memurtadkan orang. Oh, itu dia berikan bantuan, ada tujuannya, ada motif lain. Nah, jadi kenapa sampai ada prasangka-prasangka buruk seperti itu teman-teman? Karena sudah ada sentimen itu. Sudah ada duluan rasa benci itu dalam hati. Jadi apa-apa yang dilakukan oleh orang Kristen selalu ada prasangka buruk. Jadi mari kita selalu berprasangka baik terhadap umat beragama, terhadap orang lain, terhadap keyakinan orang lain. Jangan dikit-dikit negatif pikirannya, jangan dikit-dikit sentimen, jangan dikit-dikit benci. Nah, jadi mari kita tetap rukun ya teman-teman. Itu saja yang mau saya sampaikan teman-teman. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.